Selamat berjumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya Hadi Purwono, Radar Net TV. Beberapa menit ke depan kami akan memberikan kabar buat Anda diantaranya. Museum Susilo Sudarman yang makin diminati pengunjung di seluruh Indonesia. Museum Susilo Sudarman yang makin diminati pengunjung di seluruh Indonesia ini terletak di Jalan Temugiri, Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Tim Radarnet sempat mengunjungi Museum Susilo Sudarman di Desa Gentasari pada Sabtu 11 Januari 2025 sekira pukul 9 pagi guna liputan khusus untuk supaya warga masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara semakin tahu lebih banyak lagi tentang arti sebuah sejarah-sejarah yang berada di Indonesia ini. Museum Susilo Sudarman merupakan sebuah museum yang menyimpan benda-benda dari mantan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Indonesia, almarhum Susilo Sudarman. Museum yang terletak di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah ini menyimpan benda-benda pribadi hingga kendaraan perang yang pernah digunakan. Benda-benda pribadi meliputi baju-baju dinas, penghargaan-penghargaan yang pernah diterima, senjata-senjata kaliber kecil hingga kendaraan lapis baja. Museum ini dilengkapi dengan perpustakaan dan ruang baca, kolam renang, dan sarana permainan anak-anak. Walau masih jauh dari jalan protokol, namun sangat mudah dicapai dengan minibus atau bus besar. Jalan yang beraspal dan penunjuk jalan sudah dapat dengan mudah ditemukan di setiap titik di sepanjang jalan, sehingga para wisatawan yang dari dalam maupun luar kota bisa mengunjungi Museum Susilo Sudarman tersebut. Museum Susilo Sudarman adalah bangunan bersejarah berbentuk museum yang menyimpan peninggalan-peninggalan Jenderal TNI Purnawiraman Susilo Sudarman semasa mengabdikan diri, baik sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia maupun saat bertugas di berbagai kementerian semasa pemerintahan Soeharto. Bangunan museum menempati pendopo Wisma Mbah Ageng yang dibangun pada tahun 1899 oleh Eyang Dipakarsa, penatus pemangku pemerintah desa pertama Desa Gentasari yang dikenal pula sebagai Eyang Mendali dan merupakan kakek buyut dari Susilo Sudarman. Semasa kecil, disinilah Susilo Sudarman menghabiskan waktunya dengan menimba ilmu agama di bawah bimbingan sang kakek. Konsep arsitektur Wisma Mbah Ageng sangat memperlihatkan bangunan Jawa khas Banyumas dengan atapnya yang menjulang tinggi berbentuk piramida dan ditopang dengan belasan tiang kayu jati. Di beberapa sudut halaman museum terpajang kenang-kenangan dari Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat berupa kendaraan panser amfibi buatan Rusia 1958 dan pesawat patroli maritim Nomad N-22 TNI AL dengan nomor P-806 yang merupakan pesawat Panglima Kowilham I. Keberadaan kendaraan tempur ini cukup menceritakan kiprah Susilo selama kurun tahun 1956 hingga 1960, di mana saat itu dia yang masih berpangkat mayor merintis berdirinya Korps Kavaleri Indonesia sekaligus menjabat sebagai komandan batalion ini. Peninggalan lain yang menunjukkan pengabdian Susilo Sudarman dalam pelestarian adat dan kebudayaan Jawa adalah seperangkat gamelan milik keluarga Kiai Manis dan puluhan wayang kulit
yang dibuat sekitar abad 18. Benda-benda tersebut menghiasi ruang paviliun timur. Selain gamelan dan wayang, terpajang pula foto-foto kegiatan Susilo Sudarman bersama keluarga Keraton Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran dalam mengembangkan budaya Jawa. Berbagai macam koleksi berciri khas militer masa perjuangan tertata lengkap di setiap lemari pajang dalam museum tersebut. Koleksi senjata api yang menemani tugas-tugas Susilo Sudarman sebagai abdi negara seperti pistol semi-otomatik FN45, P1, dan TT terawat dengan baik. Di sudut lainnya, senapan yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua seperti M1, SP1, senapan serbu M16A1, SS1, V1, HK33, AK47, AK56, senapan mesin RPD, pelontar granat, pistol mitraliur, peluncur granat roket RPG-7, dan senapan tabur softgun juga tersimpan di museum ini. Terdapat pula koleksi patung badak Cula 1 dan replika pesawat Boeing 747-400 Garuda Indonesia bertuliskan Visit Indonesia Y91 sebagai lambang promosi pariwisata Indonesia saat Susilo Sudarman menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Foto-foto saat Jenderal TNI Purnawirawan H. Susilo Sudarman wafat pada 18 Desember 1997 dan dimakamkan dengan upacara kebesaran militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta, juga disimpan di sini. Selama 3 hari pasca meninggalnya Susilo Sudarman, bendera merah putih dikibarkan setengah tiang untuk mengenang seluruh dedikasinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim Radarnet juga sempat menemui adik kandung Susilo Sudarman, yaitu Wartini Sudarman, 82 tahun. Saat ditanya, Wartini menuturkan, "Tidak bisa dibayangkan, saya bangga terhadap kakak saya yang dedikasinya luar biasa terhadap negara. Dan di desa Gentasari sinilah dulu kami sekeluarga berkumpul dulu waktu masih kecil," ujarnya. Wartini juga menambahkan untuk perawatan museum ini adalah dari penjualan tiket masuk, semuanya buat maintenance Museum Susilo Sudarman. Dalam hal ini, semakin warga masyarakat Indonesia tahu dan semakin banyak pendapatannya hingga bisa meringankan untuk perawatan museum, pungkasnya. Baiklah Bapak Ibu pemirsa yang ada di Museum Susilo Sudarman maupun yang ada di pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita tanya-tanya kepada beliau yang bersangkutan, yaitu adik almarhum Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Kebetulan yang pada siang hari ini rawuh di Museum Susilo Sudarman, Jalan Desa Jalan Temugiri. Baiklah, kita akan tanya-tanya kepada yang bersangkutan, adik kandung daripada almarhum Bapak Susilo Sudarman. Ya. Nama ibu siapa? Saya bernama Wartini Sudarman, ya. Terus usianya berapa, Bu? sekarang sudah meninggalkan 81, Masuk ke 80. Luar biasa pemirsa ya. Jadi Ibu Wartini Sudarman ini sudah masuk di usia 82 tahun. Jadi meninggalkan 81 tahun. Terus sebagai adik kandung almarhum Bapak Jenderal Susilo Sudarman yang dulu juga pernah menjabat Menko Polham, jadi ya, terus Menteri Parkosal, dan almarhum Bapak Susilo Sudarman juga pernah menjabat Duta Besar Amerika untuk Indonesia. Nah, apa perasaan Ibu sebagai adik kandung sekarang? tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Merasakan bahwa saya sebagai adiknya itu bahagia. Bangga. Karena beliau, saya dan seluruh keluarga ini berdomisili di desa Gentasari, Kecamatan Purworejo. Mungkin ada rekan media yang lain untuk mau menanyakan sama yang bersangkutan adik kandung Bapak almarhum Jenderal Susilo Sudarman. Silakan Mbak Dewi. Mengenai perawatan museum sendiri, melihat museumnya besar, bagaimana mengenai perawatan museum ini? Dari hasil penjualan tiket masuk, itu semuanya khusus teman-teman
Museum Susilo Sudarman selama ini, karena semakin tahu semakin naik pendapatan. Luar biasa ya teman-teman. Ya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Wartini Sudarman, adik kandung daripada almarhum Bapak Jenderal Susilo Sudarman, yang kebetulan pada siang hari ini kita di museum beliau, meskipun beliau sudah almarhum, tapi museum ini telah dinikmati oleh beberapa masyarakat di warga di sini maupun di luar sana, terutama yang ada di Indonesia ini. Oke, selamat siang dari Radarnet TV mengabarkan. Terima kasih. Wartini Sudarman yang merupakan adik kandung Susilo Sudarman juga kebetulan pada Sabtu siang tersebut merayakan hari ulang tahunnya yang ke-82 tahun. Banyak ucapan dari teman-teman Wartini Sudarman membanjiri mengucapkan selamat dan doa yang terbaik agar selalu panjang umur. Wartini Sudarman selaku adik kandung Susilo Sudarman juga berharap kepada warga masyarakat seluruh Indonesia, seluruh Nusantara agar jangan lupa untuk mengunjungi Museum Susilo Sudarman. Karena museum tersebut di samping untuk edukasi pembelajaran anak-anak tentang sejarah, juga dilengkapi arena bermain anak-anak termasuk kolam renang. Ibu, selamat siang. Ya, ini mau nanya dengan Bu siapa ya Bu ya? Bu Eni dari Teluk Teluk. MI Teluk ya. Ini kunjungan ya Bu ya. Apa namanya istilahnya? Outing kelas. Oh, outing kelas. Kesan dan pesannya mengunjungi Museum Susilo Sudarman apa ini Bu? Tentu di sini kita dapat belajar banyak hal nih, karena kita dari Purwokerto. Di Purwokerto itu sudah ada Museum Jenderal Sudirman. Iya. Jadi kita ketemu dengan museum yang baru. Anak-anak sangat excited, mengenal banyak hal, tentunya sangat lengkap. Bahkan di belakang ada ruang keluarga. Iya, betul. Anak-anak itu sangat suka. Iya. Museumnya juga bersih, rapi, enak. Iya, komplit ya Bu ya. Betul. Komplit, semuanya ada. Bahkan di belakang ternyata ada kolam kecil. Iya, betul. Buat anak-anak. Begitu Bu, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Mas Hadi dan Mbak Aa, mana? Sini Mbak. Ini saya kedatangan tamu penting ya, karena saya mempunyai niat untuk bisa memasarkan Museum Susilo Sudarman untuk seantero Indonesia. Jadi ini saya panggil, jadi sampun anu sudah selesai? Sebagian. Oh iya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang aliasnya Sugeng Rawuh menginjak tanah kelahiranku. Sebetulnya ini adalah bangunan ini milik eyang saya, artinya bapaknya bapak. Kalau saya kelahirannya di sebelah timur itu di sana. Sama-sama di sana dalam Petan, kalau di sini dalam Kulon. Perlu saya aturkan kepada ibu-ibu, mohon maaf sekali saya tadi agak terlambat. Memang jalan di antara Sidabua menuju ke Pati Kerajaan ya Mas ya. Terus lancar-lancarnya itu di Kebasen, apalagi di Sampang lancar banget. Gitu. Jadi mohon maaf atas kedatangan saya yang terlambat. Gak apa-apa Bu, dimaafkan. Jaga maaf Pak. Nah, sebetulnya tadi ada pengumuman kalau misalnya saya ulang tahun belum. Saya 19 aslinya. Sekarang baru kurang seminggu. Ya, lagi but-but ya. Namanya sih but-but. Petangnya Ibu. Kebetulan saya itu juga lahirnya tanggalnya itu hampir bersamaan dengan anak saya kandung yang nomor 3. Saya sudah deg-degan, aduh, ya lahir tanggal 19 sih barang kerenyong ya begitu. Nanti dibuang tempat sampah loh kalau saya. Gitu. Laki-laki, anak saya itu 3 laki-laki semua. Kenapa saya terlambat? Saya dibajak oleh anak saya. Mami orang kenang ngagem siapa-siapa kok kudu ngauki. Aku juga di Senang Sumbi karena beliau anak saya yang nomor 3 itu juga ada job di Sumbi. Jadi begini, kepala sekolah Sumbi siapa saja yang menjadi kepala sekolahnya, anak saya itu dianggap sebagai sesepuh alumni. Sehingga dalam akhir tahun ada pembekalan untuk anak-anak kelas 3. Karena SMP 2 Sumbi itu adalah bukan SMP favorit Bu Bapak, bukan. Jadi oleh anak saya diusahakan supaya menjadi favorit. Bagaimana caranya? Mengumpulkan alumni SMP seluruh Indonesia ada, bahkan ada yang jadi tenaga kerja TKW ada. Jadi begitu. Nah sekarang anak saya sudah menjadi tugasnya itu menjadi pembina
pembina alumni SMP 2 Suku. Gitu. Saya juga adalah mantan SMP 2 Suku. Kemudian anak saya yang lagi ini pindah SMA, aku mengikuti pindah ke sana. Gitu. Jadi begitu. Dan saya itu ditanya, Budin itu gedenya nantinya Purwokerto. Umur 7 tahun saya sudah dipisah oleh bapak kita. Itu tuh Mas Yudi. Selamat datang Mas Yudi, monggo. Aduh, ini Endang dua-dua ini Sugeng Rawuh Mas Yudi, Bu Endang juga ini. Monggo silakan. Batin ini ulang tahun yang keberapa Batin, boleh tahu nggak? Kalau tidak salah ke-18. Ke-18, alias domestik. Tahu domestik nggak? Ya, Bapak. 81, tepuk tangan buat Batin. 81 masih energik, masih cantik. Dia kurang tentu bukan semuanya. Insya Allah pada umur semuanya ya. Amin. Amin ya Batin, mungkin bisa kasih resepnya kok bisa sehat terus apa gitu loh Batin. Resepnya itu ya wajar-wajar saja. Satu bersyukur. Satu Karena bersyukur. maka itu saya maka bukan bahagia lalu bersyukur, tapi bersyukur dulu. Nanti follow up-nya adalah Setuju Ibu? Bersyukur dulu, baru bahagia. Ya, apapun disyukuri dari rantai disyukuri ya Bu. Syukuri baik. padahal enggak ada Jangan bisa. terus nama-nama syukuri saja. Syukur-syukur jodoh maning. Jadi begini, yang pertama itu syukur. Yang kedua, positive thinking. Napa niku? Bahasa Indonesia nih Jawa nih mawon lah bingung napa niku. Pokoknya ya apa-apa itu ya kita semuanya baik. Oh gitu. Temanku ya dia baik. Oh iya. Berpikir sing apik-apik, aja sing ala-ala. Oh iya. Caranya agar kepanganan orang enak ya ngomong enak gitu. Iya orang baik. Oke, ya, jadi satu bersyukur. Dua positive thinking. Yang ketiga Apa? satu bersyukur. Ya. Kedua positive thinking. Resep ketiga. Ya kalau saya loh ya jangan dipadakan kalau Iya. ya kan itu saya ini karena saya sudah mencapai umur yang aliasnya itu sudah terseleksi oleh alam, Ya. saya ingin berbuat baik pada Allah. Itu aja. Terima Jadi kasih. hidup saya ini nanti nggak sampai menghadap kepada Allah. Jadi bermanfaat bagi orang lain yang membuat bahagia. betul. Tapi saya kira berbuat baik gak usah nunggu 80 ya Bu. Sekarang aja baik-baik sama aku ya maksudnya. Baik-baik aja. Besok aku dikasih seragam gitu. Jadi kan baik itu namanya. Malah enak banget buntut ya. Begitu ya Mbak Tin ya. Iya sudah, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tiada taranya. Bagiku adalah suatu kebanggaan penjenengan ke sini karena inilah tanah kelahiran saya. Iya. Lahirnya di mana kan Ibu? Mentampak. Bisa dan apa kilasnya di mana? Mentampak mbak loh. Oh iya. Ada kejutan loh buat Mbak Tin. Mbak Har, Mbak Marinda, semuanya berdiri. Asiwan, ayo happy birthday dulu. Semuanya nyanyikan untuk Butin. Inilah bentuk cinta kasih kita kepada Mbak Tin. Bentuk persahabatan kita. Jangan dinilai harganya ke harga, tapi perhatian kita teman-teman semuanya. Aku pakai nangis. Happy birthday, happy birthday, happy birthday buat ini. Ya, satu dua. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ucapkan selamat panjang umur, hidupkan doanya. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Potong kuenya. Kasih siapa? Kasih siapa? Kasih siapa kuenya? Kuenya kasih siapa? Kasih cucunya. Cucunya siapa? Cucunya siapa? Cucunya di belakang ibu. Kasih kuenya untuk cucunya. Kasih. Nenek baik sekali, nenek baik sekali. Aku dikasih kue. Terima kasih, semoga panjang umur.
cium pipinya, cium pipinya. Selamat kepada Ibu Wati. Silakan teman-teman selamat. Sekarang juga Cium pipinya, cium pipinya, cium pipinya sekarang juga. Cium mulutnya. Siapa yang mau mewakili teman-teman untuk mengucapkan Bu Sri mungkin mau sepatah kata untuk mewakili teman-teman di sini semuanya. Ini mohon maaf ya Ibu karena acaranya memang ini khusus, jadi mungkin nyanyinya nanti agak ya antri-antri gitu, nggak apa-apa Ibu nggih. Sempetnya betul kalau tahu kupat mie ayam komplit nggih. Cocok. Nyanyi itu nomor 35. Merek dulu Mas. Enggak bos Ibu. Menyambut tuan rumah Ibu Wartini yang tercinta. Beliau adalah the oldest one, yang tertua dalam grup ini. Kemungkinan saya yang kedua. Yang kedua Ibu Tini, yang kedua adalah saya, sehingga di sini saya ditugaskan untuk mewakili menyampaikan sepatah dua kata. Khususnya kami tujukan kepada Ibu Wartini. Saya mewakili dari rekan-rekan MMC semuanya. Derek Mangayu Bagyo Bu Wartini yang luar biasa ini sampai pada usia yang ke-18. Lagi lucu-lucunya lah. Lagi lucu-lucunya, imut-imutnya. Iya. Mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan yang prima dan panjang umur yang bermanfaat. Amin. Mbak Yu saya ini luar biasa energik dan selalu semangat, dan alhamdulillahnya selalu sehat. Mudah-mudahan apa yang dicapai oleh Ibu Wartini ini akan diikuti oleh kita semua. Menular pada kita semua dengan kita senang bernyanyi bersama. Betul. Selalu berhappy. Akan membawa kesehatan pada diri kita semuanya. Saya kira itu saja karena waktunya sudah siang. Sekali lagi selamat berbahagia kepada semuanya, khususnya kepada Ibu Wartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kesel ya, woy, ada apa-apa kesel ya. Terus, ya yang mau dan silakan monggo. Dari Adi Malang, Bu Endang, ayo Bu Endang, Mbak Marida, Bu Titi, Bu Medi, Bu Gondang, Mbak Lolo, Bu Kaur, Bu Esti, ayo. Tante, ayo Tante. Ayo semuanya, yo. Tepuk tangan dulu, Bu Tuti. Ayo, ayo, semuanya.
You hurt me and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Terima kasih Karol. Oke, terima kasih. It's all easy. Darling, will be good forevermore. I can see the happy life we had before. Now the love that is so happy day. Let's be shy, the brighter roses of the door. I can see the happy life we had before. Now the sky is so happy day. As inside the diamond roses of the dawn. There goes my reason for believing. There goes the one of my dreams. There
ada kursi kerja Menko Polkam Jenderal Susilo Sudarman pada tahun 1993 sampai 1997. Jadi ini kursi kerja Menko Polkam Jenderal Susilo Sudarman. Di sini ada Museum Susilo Sudarman di media. Jadi pada waktu itu di media manapun masuk di zaman almarhum Jenderal Susilo Sudarman masih menjabat. Di sini ada tulisan Ruang Susilo Wong Banyumas. Nampak di sini terlihat banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah. Di sini ada kakek-kakeknya adalah penatus Desa Gentasari. Di sini juga nampak Ibu Wartini Sudarman, adik kandung Bapak Susilo Sudarman yang kebetulan tadi sempat wawancara di depan museum. Jadi foto ini waktu Ibu Wartini Sudarman, pelajar SMA Purwokerto, menyerahkan ikrar pemuda kepada Presiden Soekarno pada tahun 1963. Ini banyak sekali foto-foto pada waktu itu. Dan ini ada mobil sedan Plymouth tahun 1950 buatan pabrik Chrysler USA, harga baru pada tahun 1950. Ciri-cirinya yaitu nyaman dikendarai, mudah dikemudikan, pandangan luas, mesin 97 tenaga kuda, kecepatan rata-rata 115 km per jam. Sedan keluarga Sudarman di Gentasari pada periode 1956-1966. Nah, ini pemirsa, mobil Plymouth. Ini banyak sekali peninggalan bersejarah. Pemirsa yang ada di seluruh Indonesia bisa mengunjungi Museum Susilo Sudarman, yaitu di Desa Gentasari. Jadi Bapak Susilo Sudarman selalu perhatian kepada kampung halamannya. Nampak pengunjung ramai sekali ya. Jadi pemirsa, teman-teman semuanya, bagi yang belum mengunjungi museum ini bisa langsung ke Kabupaten Cilacap.
Kita masuk pada ruangan berikutnya. Di sini ada berbagai foto kenangan di Museum Susilo Sudarman ini. Ada banyak foto kenangan. Ada banyak foto kenangan yang dipajang di Museum Susilo Sudarman. Berikut ini adalah ruang Jenderal Susilo Sudarman dan Kelautan. Nampak ramai sekali para pengunjung ya. Para pengunjung di Museum Susilo Sudarman nampak ramai sekali. Ini adalah patung Susilo Sudarman, Jenderal Susilo Sudarman pada waktu itu masih dinas ya. Di sini ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ruang Jenderal Susilo Sudarman dan Kelautan di dalam kompleks Museum Susilo Sudarman Cilacap diresmikan pada Desember 2013 yang diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut yaitu Dr. Marsetio Laksamana TNI. Terus kita akan menuju pada ruang berikutnya. Di sini ada kapal-kapal, yang mana kapal tersebut adalah kapal perang untuk angkatan laut yang dijuluki kapal cepat roket KRI Celurit 641 panjang 40 meter dan membawa peluru kendali. Nah ini kapalnya. Dan ada beberapa jenis kapal, banyak sekali ya. Di sini juga ada foto-foto. Ada pesawat patroli maritim N-22 Nomad TNI Angkatan Laut dan masih banyak lagi. Tampak pengunjung ramai sekali ya. Bagi pemirsa yang belum mengunjungi Museum Susilo Sudarman, bisa langsung merapat di Kabupaten Cilacap. Ini untuk pasukan TNI Angkatan Laut. Ini untuk marinir pasukan TNI Angkatan Laut. Kita menuju ke ruang yang lain. Ini ada Letnan Jenderal TNI Susilo Sudarman dan Brigjen TNI Tri Sutrisno.
Ini ketika Bapak Susilo Sudarman ketika menjabat Danjen Akabri tahun 1978-1980. Dan ini adalah foto pada waktu itu Susilo Sudarman masih Letkol Kavaleri Komando Resimen Taruna Akmil tahun 1966 dalam usia 37 tahun. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, difoto aja deh, difoto. Jadi foto kenangan banyak sekali. Dan ini adalah senapan, namanya senapan mesin M1917 Browning Water Collet buatan USA, jumlah tembakan 450 peluru per menit. Ini adalah senjata-senjata untuk pertahanan NKRI pada waktu itu. Di sini juga ada pistol FN45 buatan Colt Amerika Serikat. Di sini ada lukisan. Di sini ada keterangan Vandrik Kadet Susilo Sudarman dan Vandrik Kadet Hemawan Sutanto membawa senapan mesin Browning Water Colt saat operasi penumpasan pemberontakan PKI Muso di Madiun, Pacitan, Jawa Timur, September 1948. Terus ini aja ada jam kuno. Ini foto-foto ketika Bapak Susilo Sudarman menjabat Menko Polkam pada tahun 1994-1997. Di sini juga ada HP kuno, yaitu telepon seluler yang pertama kali digunakan oleh Menteri Parpostel Susilo Sudarman saat peresmian pada 14 November 1991. Ada kamera. Susilo Sudarman memiliki hobi membuat film 8 mm
semua koleksi film 8 mm milik Susilo Sudarman telah diserahkan ke Arsip Nasional. Kamera 8 mm Canon 514 XL milik Susilo Sudarman. Ini Susilo Sudarman bersama B.J. Habibie. Ini adalah seragam Susilo Sudarman dan topi mood untuk pakaian dinas harian. Ini untuk gerakan pramuka. Terus ini ada beberapa topi milik Susilo Sudarman. Dan jas milik Susilo Sudarman. Di sini ada pusaka milik Susilo Sudarman. Ada cangkir dan poci. Jadi museum ini sangat lengkap sekali ya pemirsa. Ada pangkat-pangkat Susilo Sudarman. Ada koleksi-koleksi Susilo Sudarman. Ini adalah foto Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI Susilo Sudarman di ruang kerjanya Jakarta Maret 1993. Ini topi pet upacara PDI. Ini seragam, sepatunya. Di sini ada beberapa sejarah keluarga besar Susilo Sudarman. Di sini ada Garuda Indonesia, ornamen Garuda Indonesia. Berikut ini adalah
Jenazah Jenderal Susilo Sudarman memasuki Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta 19 Desember 1997, dikawal oleh 4 orang perwira tinggi TNI. Salah satunya adalah Laksida TNI Widodo AS, Wakil Kasal yang kemudian menjadi Kasal, lalu menjadi Panglima TNI, dan terakhir menjabat Menko Polhukam Kabinet Indonesia Bersatu. Banyak sekali foto-foto kenangan Susilo Sudarman. Berikut ini adalah Susilo Sudarman dalam karikatur Susilo Sudarman. Oh iya. Ini ikan doran tuh ikan tuh. Ada ikan ya. Di barisan, bukit barisan. Hebat sekali ya. Ayo mana bapaknya mana? Berikut ini adalah lukisan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, dibuat dari bulu ayam. Susilo Sudarman waktu menjabat sebagai Menteri Parpostel. Berikut ini adalah jaket loreng Pepabri milik Susilo Sudarman, dan lain-lain masih banyak. Berikut ini adalah pangkat pita tanda jasa Letnan Jenderal Susilo Sudarman. Di Museum Susilo Sudarman juga ada tokoh wewayangan, yaitu Batara Indra yang merupakan dewa matahari, Raden Arjuna Muda yang dikenal pula sebagai Raden Permadi, dan masih banyak lagi. Ini adalah foto-foto ketika menjabat Menparpostel pada tahun 1988 hingga 1993.
Ya, berikut ini adalah senapan mesin berat 12,7 mm, jarak tembak 3,5 km. Senjata ini XKRI Teluk Tomini 508, jenis landing ship tank LST, bergabung ke TNI Angkatan Laut tahun 1961. Sebelumnya kapal AL ASX USS Gansu Country LST 356 buatan tahun 1942 pernah beroperasi di Afrika, Normandia, Prancis pada tahun 1944. Berikut ini adalah ruang Swabuana Paksa. Mari kita masuk. Berikut ini adalah mesin ketik Olivetti buatan Italia tahun 1940. Pada Perang Kemerdekaan RI dipaksa sebagai sarana administrasi kenang-kenangan dari Letkol Heriadi Madesa. Berikut ini adalah telepon umum koin dan telepon umum kartu. Pada waktu itu sangat diperlukan pada tahun 1997.
potongan jejak sang jenderal di kantor pos. Ada ornamen untuk segala peralatan kantor pos di zaman Susilo Sudarman. Koleksi Widani Sri Susilo Sudarman berada di ruangan ini. Berikut ini adalah Widani Sri bersama Kolonel Kavaleri Susilo Sudarman, Komandan Divisi Taruna AKB pada tahun 1967 pada waktu itu. Koleksi tas milik Ibu Widani Sri Susilo Sudarman. Ini kebaya yang dipakai Ibu Widani Sri Susilo Sudarman. Berikut ini adalah Susilo Sudarman saat menikah dengan Widani Sri. Untuk pangkatnya waktu itu adalah Letu pada 15 April 1951. Bagi teman-teman yang belum mengunjungi Museum Susilo Sudarman, bisa langsung di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Halo Mas Iwan. Sibuk ya? Ini adalah supir, drivernya Ibu Wartini Sudarman. Ya, jadi ini Mas Iwan ini sangat rajin ya, rajin sekali. Makanya dipilih oleh adik kandung almarhum Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Oke Mas Iwan. Kita menuju ruang pusaka. Di sini ada ruang pusaka. Ini nampak terkunci ya. Ruang pusaka. Mungkin ada batasan untuk tidak memasuki ruang pusaka ini. Ini adalah ruang santai, yang mana ruang ini bisa untuk live musik dan untuk pertemuan keluarga besar Susilo Sudarman. Di sini juga ada di belakang museum ya, di belakang museum ada kolam renang untuk anak-anak. Bagi pemirsa, teman-teman semuanya yang
mau berlibur atau mau mengunjungi museum ini, putra-putrinya bisa sejenak berenang di belakang museum. Di sini juga ada mushola, namanya Miftahul Jannah. Jadi bagian dari Museum Susilo Sudarman. Untuk toilet bisa langsung di samping mushola. Ini ada ruang Tribrata, ruang Tribrata. Ruang Tribrata Polri. Di sini koleksi keluarga Susilo Sudarman. Jadi kalau masuk di ruang ini dilarang membawa tas ransel ketika memasuki ruangan ini. Jadi ini lagi ditutup. Beberapa keindahan tanaman yang ada di sekitar Museum Susilo Sudarman. Untuk kolam renang itu di belakang museum. Buat anak-anak di sini ada tulisan, mohon maaf pengunjung dilarang membawa makanan dan minuman ke area kolam renang. Di sini juga ada tempat duduk untuk menunggu putra-putrinya saat berenang. Di sini juga ada permainan di belakang museum Susilo Sudarman. Ayunan. Di sini ruang gamelan Kiai Manis. Di dalamnya terdapat gamelan kuno, yang mana gamelan itu masih orisinal dan asli, dan ini dikunci rupanya ya. Jadi di saat masuk mungkin pas dibuat latihan. Juga ada untuk arena berolahraga, untuk olahraga latihan calon penerbang tempur. Di sini juga ada kereta api mini. Dan ini tempat UMKM, tempat penjualan makanan dan minuman. Ini ada mainan anak-anak. Supaya anak-anak bisa nyaman ketika mengunjungi di Museum Susilo Sudarman. Jadi ada banyak permainan di sini di samping kolam renang. Di atas juga itu museum yang di belakang, buku-buku kuno yang mana peninggalan sejarah para pahlawan kita. Oke pemirsa, itu tadi adalah Museum Susilo Sudarman yang berada di Desa Gentasari, Kecamatan Kronya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Di Museum Susilo Sudarman ini juga tempatnya sangat nyaman, menarik. Di bagian belakang ada kolam renang dan taman bermain untuk anak-anak, sehingga jika anak-anak melakukan outing kelas sangat nyaman di sini. Terima kasih. Bila teman-teman belum mengunjungi di Museum Susilo Sudarman, silakan mengunjungi. Di sini banyak tempat bersejarah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.